Dalam beberapa bulan terakhir, perang Rusia-Ukraina kembali memasuki fase yang jauh lebih intens. Serangan udara besar-besaran, tekanan artileri, perebutan desa-desa strategis, dan meningkatnya diplomasi internasional membuat situasi berkembang cepat. Dalam video ini, kita akan membahas perkembangan terbaru di garis depan, wilayah yang direbut Rusia, jenis senjata yang digunakan dalam operasi terakhir, serta reaksi dunia terhadap perubahan peta konflik. Semua pembahasan disajikan secara netral dan analitis, tanpa memihak, dengan fokus pada fakta dan dinamika lapangan. Garis depan saat ini bergerak perlahan tetapi konsisten. Rusia berada dalam posisi ofensif, sementara Ukraina berusaha mempertahankan garis pertahanan sembari menunggu pasokan baru dari negara barat. Di sektor Avdiivka, Pokrovsk, tekanan paling besar terjadi. Setelah jatuhnya Avdiivka, Rusia melanjutkan dorongan ke arah barat dan berhasil mengambil beberapa pemukiman kecil. Di lapangan, pertempuran berjalan lambat karena medan yang penuh parit, bunker, dan zona industri yang sudah hancur. Di sisi lain, sektor Kupiansk, Liman kembali menjadi titik panas. Rusia meningkatkan serangan infanteri dan artileri untuk menekan dari timur laut. Area ini terkenal sulit karena hutan, sungai, dan jalur logistik yang sempit. Ukraina berusaha menahan kemajuan dengan pertahanan bertingkat, tetapi tekanan bom udara membuat posisi mereka semakin berat. Sementara itu, di Zaporizhia, situasinya relatif stabil namun tetap tegang. Rusia memperkuat pertahanannya di sekitar Tokmak dan Robotina, sekaligus melancarkan serangan udara untuk menggagalkan upaya Ukraina merebut kembali daerah tersebut. Di Kherson, Ukraina mempertahankan beberapa area di tepi sungai Dnipro, tetapi akses pasokan yang terbatas membuat operasi di wilayah ini sulit diperluas. Salah satu faktor utama yang membentuk dinamika di garis depan adalah jenis senjata yang digunakan Rusia. Dalam beberapa minggu terakhir, Rusia menggelar kombinasi serangan menggunakan drone kamikaze Shahed 136 dan Shahed 131 yang disebut Rusia sebagai Gran 2 dan Gran 1. Drone ini digunakan dalam jumlah besar untuk menyerang infrastruktur energi, fasilitas militer, dan pusat logistik. Meskipun tidak terlalu canggih, kemampuannya untuk diluncurkan secara massal membuatnya sulit ditangkal. Rusia juga terus menggunakan rudal hipersonik Kinjal. Rudal ini bergerak sangat cepat dan menjadi salah satu senjata paling sulit dihadapi oleh Ukraina. Serangan Kinjal biasanya ditujukan ke fasilitas strategis, baik militer maupun infrastruktur pertahanan. Selain itu, Rusia mengerahkan rudal jelajah kaliber H-22 dan H-101. Serangan berlapis ini memaksa sistem pertahanan Ukraina bekerja terus-menerus, menguras amunisi mereka. Namun salah satu senjata yang paling berpengaruh adalah bom luncur FAB-1500 dan FAB-1500 yang dimodifikasi dengan sayap glide. Dengan jangkauan puluhan kilometer, bom ini memungkinkan pesawat Rusia menyerang tanpa memasuki area pertahanan Ukraina. Bom glide inilah yang banyak digunakan dalam menghancurkan pertahanan perkotaan dan posisi parit. Jika dilihat dari perubahan garis depan, Rusia tidak mendapatkan terobosan besar secara cepat. Namun strategi yang digunakan menunjukkan pola konsisten. Maju perlahan, mengandalkan kekuatan artileri dan udara, lalu menekan posisi Ukraina hingga mundur. Rusia mengklaim telah menguasai Avdiivka, salah satu kota benteng Ukraina. Kehilangan Avdiivka merupakan perubahan signifikan, karena kota itu menjadi garis pertahanan yang bertahan selama hampir 1 dekade, sejak 2014. Setelah Avdiivka, Rusia merebut sejumlah desa kecil di sekitarnya, seperti Stepova, Siverna, dan beberapa pemukiman menuju Pokrovsk. Meskipun desa-desa ini kecil, posisinya strategis bagi jalur logistik. Di sektor Kupiansk Timur, Rusia memperluas zona kontrolnya dari wilayah Luhansk. Beberapa desa di sisi timur Kupiansk dilaporkan jatuh dalam tekanan serangan bertahap. Di front Robotina-Verbove, Rusia berhasil mengambil kembali beberapa posisi yang sebelumnya direbut Ukraina dalam serangan balasan.
Secara keseluruhan, wilayah yang direbut Rusia bukanlah keuntungan dramatis, tetapi menunjukkan tren stabil. Sedikit demi sedikit, Rusia menekan dan memperluas pengaruhnya. Perubahan di medan perang memicu berbagai reaksi internasional. Amerika Serikat dan Uni Eropa menilai kemajuan Rusia sebagai konsekuensi dari kurangnya amunisi Ukraina. Mereka mempercepat paket bantuan baru, meski proses politik internal sering memperlambat pengiriman. Negara-negara seperti Jerman dan Inggris menekankan bahwa dukungan jangka panjang harus diperkuat. NATO mempertegas koordinasi pertahanan di Eropa Timur. Negara Baltik dan Polandia vokal dalam memperingatkan potensi dampak jangka panjang jika Ukraina kehilangan lebih banyak wilayah strategis. Di sisi lain, Cina menjaga sikap netral, namun tetap menjalin kerjasama ekonomi yang semakin erat dengan Rusia. Cina mendorong dialog damai, tetapi tidak secara langsung mengecam Moskow. Banyak negara Global South juga mengambil posisi moderat. Mereka melihat konflik ini sebagai benturan geopolitik antara kekuatan besar. Fokus utama mereka adalah stabilitas ekonomi global dan dampaknya terhadap harga energi maupun pangan. Sementara itu, PBB terus menyerukan gencatan senjata, tetapi hambatan diplomatik membuat tidak ada resolusi berarti yang dapat diterapkan. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.